Oke, kawan-kawan semua, maaf terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Saya sebentar tarik bolpen ya. Halo teman-teman, maaf ya terlambat. Ini terlambat berapa? Wah, ada 15 menit lebih nih. Udah nggak apa-apa. Oke, gimana kabar kawan-kawan semua? Halo, cek. Oke, siap. Wah, terima kasih, Dek Nurul nih. Oke, alhamdulillah Kak En. Oke, alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di sini dalam kondisi yang sehat, atau mungkin barangkali ada kawan-kawan yang belum sempat gabung sore ini, mungkin ada izin atau apa, ya mudah-mudahan dalam kondisi yang baik juga ya. Nah, barangkali ada urusan tertentu. Oke, siap. Alhamdulillah, baik semua ya. Oke, kita langsung mainkan aja. Sore ini kita bermain di TPS, sebenarnya TPS pengetahuan kuantitatif, cuma dari materi ini lebih banyak, lebih cenderung ke matematika dasar. Karena sebagian di TPS tahun-tahun kemarin itu cenderungnya banyak di matematika dasarnya, walaupun nanti jadi dasar lah istilahnya, ada beberapa yang tercampur dengan materi-materi lain terkait dengan dari matematika dasar yang teman-teman dapatkan nanti. Nah, sambil sambil mengulas lagi materi yang matematika yang pernah kawan-kawan dapatkan di mungkin di kelas 10 atau kelas 11 gitu. Nah, sore ini kita bermain di persamaan kuadrat. Nah, tentunya kawan-kawan sudah dapat ya PDF-nya ya. Sudah di-share belum? Sudah di-share, sudah di-print, atau mungkin sudah sempat diorek-orek? Mm-mm. Sudah. Sudah, oke siap, mantap. Sudah diorek-orek ya, artinya nanti tinggal kita jalan aja, oke aman. Gitu. Gitu, oke ya, siap. Langsung aja, tak sharekan, langsung aja kita mainkan mana nih persamaan kuadratnya. Kita punya yang mana? Oke, ini. Saya tak stop share dulu, mungkin ini akan muncul di sini. Oke, sudah nampak teman-teman? Nampak belum screen share saya? Sudah. Sudah ya? Oke, siap. Oke, langsung saja persamaan kuadrat. Nanti biasanya irisannya sama fungsi kuadrat. Nah, biasanya kepakai juga di beberapa soal. Mungkin teman-teman di bawah, bagian bawah itu ada beberapa soal terkait, entah itu nanti ada barangkali campuran ya, antara gabungan logaritma sama persamaan kuadrat dan beberapa hal yang lain gitu. Nah, ini dasarnya dulu kita bermain di persamaan kuadrat. Apa sih persamaan kuadrat? Nanti kita pemetaannya bermain di sini. Tahu bentuk umum dan pengertiannya, terus mencari penyelesaiannya. Yang poin B ini mencari penyelesaiannya itu ada beberapa cara, kita ulaskan nanti juga. Mungkin teman-teman juga sudah tahu, tinggal kita ulang saja sebenarnya. Tinggal mengingatkan kembali lah istilahnya gitu. Tinggal dilutik gitu, disenggol gitu lah. Kita senggol dikit, wah langsung hajar gitu kan. Entah itu nanti ada cara difaktorkan, entah itu dipakai rumus ABC gitu ya, sama melengkapkan kuadrat sempurna gitu. Nanti tinggal tiga cara itu teman-teman pilih yang cara paling enak seperti apa gitu. Terus mencari akar-akar persamaan kuadrat juga sama tadi. Nah, terus menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, ini dari sini yang poin D ini yang perlu teman-teman pahami adalah tentang bentuk umum dari persamaan kuadrat dulu. Kalau kita tahu bentuk umum persamaan kuadrat itu seperti apa, dasarnya nanti ketika diminta untuk mencari persamaan kuadrat baru dengan akar-akar yang baru, tentunya tidak akan jadi masalah. Gitu, nanti kita mainkan juga. Nah, oke, yang kelima adalah hubungan antar persamaan kuadrat. Hubungannya macam-macam tuh, bisa hubungannya saudara, saudara mungkin iparnya, mungkin sepupunya, enggak deh. Itu hubungannya bisa apa namanya saling berbalikan, saling berlawanan tanda dan sebagainya. Nanti kita mainkan juga. Nah ini langsung kita mainkan ya. Untuk umumnya adalah ya persamaan kuadrat ya pengertiannya pangkatnya tertinggi 2. Itu berarti bentuk persamaan kuadrat. Nanti hubungannya dengan fungsi kuadrat kalau digambar kurvanya berupa garis kurva parabola, entah itu membuka ke atas atau membuka ke bawah, bisa bisa membuka ke atas atau membuka ke bawah. Nah, bisa gini, bisa gitu. Nah, itu kalau digambarkan di dalam grafik. Pangkatnya 2, tertingginya 2. Nah, terus ada diskriminan. Diskriminan itu tentu teman-teman sudah pahami, nilainya adalah B kuadrat min 4AC dengan bentuk umumnya ini. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ini, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di mana nilai A tidak sama dengan 0. Intinya itu, kalau B sama dengan 0, C sama dengan 0, enggak apa-apa.
Tapi kalau A-nya 0 berarti nggak ada persamaan kuadrat. Bentuknya berarti persamaan linear karena A-nya 0. Gitu. Nah, nilai diskriminannya ini B kuadrat min 4AC. Aman ya? Kecepatan nggak saya? Saya ngomongnya kecepatan, teman-teman? Enggak. Enggak ya? Oke, siap. Nanti kalau kecepatan dibilangin, karena saya habis minum pertamax nanti tadi. Jadi agak cepat. Oke, siap. Lanjut ya. Yuk, kita ke cara memfaktorkan. Mencari nilai dari penyelesaian suatu persamaan kuadrat yang pertama dengan cara difaktorkan. Nah, dari bentuk ini, pelan-pelan aja. Oke. Dengan A sama dengan 1, karena ada dua jenis ya, di mana koefisien, ini namanya koefisien. A itu koefisien, B itu koefisien. B itu koefisien dari X, A itu koefisien dari X kuadrat. Kalau sedangkan C itu namanya apa, teman-teman? Namanya adalah konstanta. Ya, konstanta. Nah, kok variabel X kuadrat itu punya koefisien A sama dengan 1 dan A lebih dari 1. Ada dua jenis tuh nanti. Nah, yang sama dengan 1 artinya teman-teman tinggal merubah ke dalam bentuk ini. X ditambah N dikali X ditambah N. Gitu. Bentuknya seperti itu. Nah, siapa M, siapa N? Nah, siapa M dan siapa N itu tentu teman-teman harus pahami bahwa ketika dijumlahkan M tambah N-nya itu sama dengan nilainya B. Nah, ini nilainya B di sini. Jadi misalnya ada nilai, itu kalau dijumlahkan harus bertambah, nilainya sama dengan B. Nah, kalau dikalikan itu sama dengan C. Nah, biasanya kalau kita terjemahkan ini, kita nyarinya dari C dulu. C itu punya faktornya berapa sih? Nah, hubungan antara dua faktor itu yang ada kaitannya nanti berhubungan dengan B. Coba kita ke soal. Nah, ini gampang nih. X kuadrat min 5X plus 6. Tentu di sini ada X kalikan X. Betul, teman-teman? Betul. Nah, terus dari situ yang perlu dimainkan apa? Yang pertama adalah memfaktorkan nilai 6. 6 itu punya faktor berapa? Bisa 1 kali 6, ya kan? Bisa 2 kali 3, ada dua kemungkinan. Ya enggak? Iya. Ya, kira-kira yang berhubungan dengan nanti ketika kita jumlahkan jadinya negatif 5, jadi negatif 5, itu yang mana? Yang 1 sama 6. 1, 6. Oke, kita coba 1 dan 6. Wes, oke. Terus tandanya? Yang 1 itu minus, yang 6 itu positif. Kenapa seperti itu? Coba dicek lagi. Kebalik. Oh, kebalik. Oke. Kita kebalik coba. Atau ini dicek dulu, ini dicek dulu. Nah, ini dicek dulu. Coba kita tambahkan. Plus 6 yang M tadi sama N ini kita tambahkan, ketemunya berapa? 5. 5 positif. 5 positif. Padahal di sini berapa? Negatif. Berarti salah. Udah keliru. Berarti bukan ya? Berarti belum benar. Oke, berarti ini tak bisa. Berarti bukan itu. Oke, sekarang coba kita balik. Kita balik berarti di sini plus, di sini min, oke? Iya. Nah, coba kita cek. Ini dan itu kita tambahkan. Ketemunya? Min 5. Oke, betul. Min 5. Sekarang coba dikaliin. Ini dikali. Jadi min 6. Min 6. Padahal di sini berapa? Plus 6. 6. Berarti benar nggak? Bukan. Enggak. Belum. Berarti, oh bukan itu. Oh ternyata bukan itu. Oke, berarti kita ambil faktornya 1 dan 6 itu ternyata belum cocok, belum sesuai. Oh, berarti bukan 1 dan 6. Oke, kita busa dulu. Kita hapus dulu. Berarti ini bukan 1 dan 6. Oke, kita busa karena belum. Berarti, oh kalau gitu 2 dan 3. Nah, tandanya apa teman-teman? Negatif. Betul, sip. Nah, ciri-cirinya nanti misalnya teman-teman mau lebih cepat, lihat aja tanda ininya. Ini positif nih, ya kan? Kalau positif berarti dua tanda yang ada di sini, ini min, itu harus sama. Nek min yo sama min, plus sama plus, karena pada akhirnya nanti ujung sama ujung akan kita kalikan. Ini ujung dengan ujung itu akan kita kalikan. Biar tandanya plus kan perkaliannya itu dua tanda berbeda, min kali min atau plus kali plus. Nah gitu. Bisa ya, bisa dipahami ya maksud saya ya? Bisa. Oke, siap. Nah, berarti dari sini ketemu X sama dengan X min 2 dikali X
min 3. Nah, setelah ini tinggal teman-teman mencari pembuat nolnya, seperti gitu. Berarti di sini X sama dengan 2, 2 atau X sama dengan 3. 3, pembuat nolnya. Dari mana? Ya ini, X min 2 sama dengan 0, intinya gitu. Oh, X sama dengan 2. Itu cara penjabarannya. Tapi kalau pengen cepat, tandanya dirubah aja. Yang tadinya min jadi plus, plus jadi min, gitu. Biar nilainya 0. Gitu. Oke, seperti itu. Aman ya? Aman? Aman. Oke, sekarang yang kedua, ada X kuadrat plus 3X min 28. Sama, ini pasti X sama X. Nah, 28 teman-teman negatif. Oh, berarti nanti tandanya plus min. Berbeda tuh. Entah ini plus, ini min. Pasti gitu. Karena min. Nah, tinggal kita cari. Ini faktor 28 itu berapa saja? 7 kali 4. 7 kali 4 bisa. Atau Terus dibalik. 2 kali berapa? 14 bisa ya? 1 kali 28 juga bisa ya. Nah, itu faktor-faktornya. Jadi nanti lamanya kan sambil teman-teman bayangkan, oh ini faktor 28 itu ini ada pasangan-pasangannya. Nah, kita lihat pasangan yang akan menghasilkan nilai 3. Oke. Yang kalau kita hubungkan kok kira-kira dapat 3 itu yang mana? 7 kali 7 4. sama Dan 4. 4. Kalau kita kurangkan itu jadi 3. Nah, tinggal kita masukkan ke situ. Karena ini 3-nya plus, berarti plusnya itu miliknya si 7. Berarti minusnya punya si 4. Sorry, nulisnya 3. 4, kebalik. Gitu ya. Sip. Kalau Iya. kita cek, ya kalau kita cek, oke. Coba teman-teman ngecek aja, oh 7 kali 4, 28 min. 7 plus sama min 4 ketemunya plus 3. Oke, cocok. Berarti di sini sudah ketemu X-nya adalah 7 atau X sama dengan 4. 4. Ada yang keliru? Ini adalah Min 7. negatif 7. Oke, siap. Negatif 7. Aman ya? Aman. Aman. Itu cara memfaktorkan ketika koefisiensi X kuadrat sama dengan 1. Oke, X kuadrat sama dengan 1. Nah, sekarang kita lari ketika A-nya atau koefisien X kuadratnya di sini lebih dari 1. Bentuknya sama, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, karena bentuk umum persamaan kuadrat. Nanti tugas kita pasti akan ketemu pemfaktorannya adalah bentuknya gitu. PX plus M dikali QX plus N. Oh, ada P, ada Q, kalau yang di atas kan nggak ada. Kenapa? Karena 1. Berarti udah X sama X. Kalau di sini ada P sama Q. Tujuannya apa? Nanti ketika P sama Q itu kita kalikan, ketemunya adalah si A. Jadi ketika kita kalian, ini ketemunya adalah A-nya itu. Oh, berarti kalau gitu yang depan difaktorkan, yang C juga difaktorkan, berarti depannya difaktorkan. C-nya juga tuh, M kalikan N. C, berarti depan belakang harus difaktorkan juga. Nah, nanti yang agak asik adalah di sini. Teman-teman harus mencari di sini. Ada perkalian silang tuh. P kali N, Q kali M, ini harusnya P kali N, ini M ya, di teman-teman tambah itu M. Nah, Q kalikan M, itu sama dengan Q. Itu kalau secara teori lah seperti itu. Jadi, oh kita silangkan, nanti kalau kita tambahkan ketemunya si B. Bisa diterima untuk ini? Aman ya? Aman belum? Halo, cek. Aman, teman-teman? Aman, Kak. Aman. Oke, siap. Suaranya besar sekali ya. Iya. Kak siapa ini? Di mana? Suaranya besar sekali ya. Ya, oke. Siap, yuk kita lanjut ya. Ya, 3x kuadrat nomor 1. Kita langsung ke contoh soal aja biar nanti teman-teman bisa bisa langsung praktekkan. 3x kuadrat plus 5x plus 2 sama dengan 0. Sederhana, ketika kita lihat ini 3x. 3, oh prima. 3 kan prima ya. Ya udah faktornya cuma ada 1 dan 3, udah gitu, nggak ada yang lain. Nah, berarti adanya cuma 3x sama x, udah gitu aja. Karena dia prima. Itu 3x sama x. Gitu. Nah, yang agak asik adalah yang B nanti 6. Macam-macam tuh bentuknya. Bisa 16, bisa 23, ya kan? Nah, tadi karena dia bukan prima. Nah, sekarang tinggal kita isi tuh yang di sini. Kira-kira berapa sama berapa? Kalau 2 sama juga ya? 2 sama 1 ya? Ini kalau kita faktorkan 2 dan 1 juga. Betul enggak? Betul. Nah, berarti 2-nya yang masuk mana? 1-nya yang masuk mana, teman-teman? Jangan sampai ketukar. 2-nya yang kiri apa yang kanan? Yang di sini? Apa yang di sini?
Nggak apa-apa. Salah, belum benar nggak apa-apa nanti. Salah nggak masalah. Salah itu nggak masalah. Salah nggak masalah. Salah itu bermain di Liverpool. Iya nggak sih? Iya. Iya, no. Wah. Berapa? Duanya di mana, teman-teman? Ayo, mana yang mau bersuara? Yang sama X, Kakak. Yang sama X. Oke, kita coba ya. Berarti di 2 ini 1. Kalau tandanya plus, berarti harus plus sama plus ya. Ini tandanya Iya. plus, berarti harus plus dan plus. Nah, teman-teman coba dibalik, ditukar tuh. Coba dihitung ini hasilnya sama kayak depan nggak? Kalau ini pasti benar karena 1 kali 2 ketemunya 2, pas betul. Nah, sekarang kalau kita silangkan tadi 3 kali 2, 2. ketemunya 6. 1 kali X, ketemunya 1X. Nah, plus semua. Artinya kalau kita jumlahkan ini harusnya ketemunya 7X. 7. Berarti di sini harusnya 7X, bukan 5X kan gitu. Iya nggak? Iya. Oke, berarti posisi 1 dan 2 itu salah atau benar? Belum benar. Belum benar ya? Oke, berarti dari sini ini belum benar. Otomatis harus kita tuker. Ditukar berarti. Coba yang tadi ini 2, ini 1 ya. Nah, ini tandanya plus, ini plus. Coba bayangin. Ini kali ini ketemu 3. X. 2 kali X ketemunya 2X. Kalau kita tambahkan ketemunya 5X. Cocok. Oke, nah seperti itu. Jadi teman-teman jangan sampai ketuker untuk memfaktorkan, gitu ya. Ngeceknya kayak gitu. Nah, berarti dari sini kita punya nilai X sama dengan berapa, teman-teman? Pembuat nolnya dari sini. 2-nya dulu pindah, berarti negatif 2. 3-nya pindah, berarti per 3. Siap, per 3. Betul, negatif 2/3. Atau X sama dengan negatif 1. Gitu. Sip, negatif 1. Seperti itu. Nah, itu tadi yang kita lakukan ini, kebetulan angkanya adalah ini prima, ini juga prima, duanya. Nanti akan semakin kompleks ketika koefisien dari X kuadrat dan konstantanya itu bukan prima. Contohnya nomor 2, ini 6, ini 4. Pasangannya bisa macam-macam tuh. Apakah kita harus pakai tebak-tebakan kayak gitu? Bisa sih, tapi nggak efektif. Betul nggak? Betul. Bisa, tapi nggak efektif. Gitu. Nah, sekarang kita coba cek pakai cara lain, tak garis di situ. Kita masih nomor 1, yang contoh 1 dulu, tapi dengan cara lain ya. Nah, biar nanti ketika ketemu soal yang lebih kompleks, bilangannya itu tidak jadi kendala. Oke, sekarang ini 3X kuadrat, tak tulis ulang. 5X plus 2 sama dengan 0. Nah, caranya gini, teman-teman. Pojok sama pojok, set-set dipasangkan. 3 dan plus 2. Ketemunya berapa? Dikaliin? 6. Nah, ini dikali ya, tak tulis saja. Dikali. Ketemunya adalah 6. 6-nya 6 positif. 6 positif ya? 6 plus. Tak tulis 6 plus. Nah, 6 plus itu punya faktor. Yang nanti faktornya itu ketika kita tambah ketemunya adalah plus 5. Jadi di sini nanti harus ketemu plus 5. Gitu, dua bilangan itu yang kita faktorkan harus ketemu 5. Nah, berapakah itu? Adalah plus 2 dan plus 3. Plus 3 tadi. Oke, berarti plus 2 ini tak bisa. Berarti ada plus 2 dan plus 3. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita tambah ketemunya 5. Dan ketika kita kalikan mereka, itu ketemunya plus 6. Kenapa nggak 61? Tadi kan 61 kita coba salah ya. Kenapa nggak 61? Karena kalau 61, kita tambah jadi 7. Iya kan? Oke, berarti bukan itu. Nah, salahnya di situ. Oke, sekarang dari sini, yang perlu dirubah adalah nilai dari 5X-nya itu. Ininya, 5X-nya yang dirubah bentuknya. Nah, bentuknya jadi gini. 3X kuadrat, 5X-nya itu dipecah. Jadi yang ada di sini. 2 sama 3-nya tuh. Berarti jadi plus dibolak-balik nggak masalah, teman-teman. Dibolak-balik nggak apa-apa. Misalnya cocok seperti ini berarti ada 2X ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Bisa diterima? Bisa. Bisa ya. Ini adalah nilai dari 5X. Dipecah. Mecahnya itu dari hasil yang di sini, 2 dan 3. Gitu.
Oke, sekarang setelah itu, teman-teman kelompokkan dua-dua. Ini dikelompokkan sendiri, ini dikelompokkan sendiri. Gitu, 3x plus 2 sama 3x kuadrat plus 2x itu dipisahkan sendiri-sendiri. Nah, yang dari depan dulu, 2 depan. Ada yang bisa difaktorkan? 3x kuadrat dengan 2x, x-nya keluar. Betul nggak? Ya benar. Kita Betul. punya 3x plus 2, betul? Betul. Nah, oke, 2 depan. Kita pisah dulu, oh x-nya yang kita keluarkan. Berarti ada 3x plus 2. Nah, kecenderungannya bentuk ini itu pasti sama, belakangnya pasti sama. Ini pasti 3x plus 2 juga. Dipadake, nanti sama dengan 0. Disamakan ya. Jadi ini ketika aku udah ketemu ini yang 3x plus 2, ini tinggal ditulis ulang aja, pasti sama. Nah, tinggal kita mencari pengalinya di depan sini, ya, itu, biar hasilnya sesuai dengan 2 digit belakang, 2 suku belakang. 3x plus 2, oh sama 3x plus 2. Berarti ini harus tak kaliin berapa, teman-teman? Kali 1. 1. Siap. Satunya positif apa negatif? Positif. Positif, karena ini tandanya positif tuh di situ. Oh, berarti plus 1. Oh, berarti tak kali plus 1 kali 3x plus 2. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau otak-atik ini nanti akan kembali lagi. Bener kayak gitu. Nah, setelah ini tinggal dipisahkan. Yang sama kita tulis sekali, yang di luar itu digabungkan. X plus 1 digabungkan. X dan plus 1-nya. Bisa diterima? Ini ada X, ada plus 1, digabungkan. Jadinya ini. Betul? Aman? Aman. Sama dengan 0. Nah, ini bentuknya. Sama nggak dengan pemfaktoran yang tadi? Yang di sini? Sama. Nah, kayak gitu. Nah, itu aslinya cara penjabarannya gitu. Ketika nanti teman-teman ketemu soal yang lebih kompleks. Contohnya, contoh soal nomor 2 ini lebih kompleks tuh. Biar kita tidak menebak-nebak. Ini dicoba-coba nih, coba-coba. Bisa saja 32 ininya, bisa saja 61, ini juga sama, bisa 22, bisa 14 gitu. Ada gambaran ya, bayangan ya? Biar lebih efektif. Nah, ini caranya. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk memfaktorkan bentuk ini? Aman? Aman, Kak. Oke. Belum ya, belum ada pertanyaan. Oke, siap. Nah, artinya sekarang tinggal kita selesaikan coba yang nomor 2. Berapa, teman-teman? Mau kita kerjain langsung bareng-bareng atau ada mau yang horek-horek dulu? Langsung aja kita mainkan bareng? Iya, Kak. Oke. Langsung aja? Langsung. Langsung aja. Oke, siap. Agak kecil di bawah ya, agak yang space kanan, space kanan yang pojok kanan bawah. Kita mainkan, ini tak garis di situ. Berarti sama kayak tadi, 6x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 4 sama dengan 0. Langkahnya sama, teman-teman ngaliin dulu ini. 6 kali negatif 4 ketemunya adalah negatif 24. Negatif 24 ini punya faktor. Ketika faktor itu kita tambahkan, harus ketemunya berapa? Min 5. Oke, sip, keren. Negatif 5. Nah, berapa dan berapakah di sini yang bisa menghasilkan min 5? Faktor Negatif. dari 24 berapa? Negatif 8 sama 3. Oke, siap. Negatif 8 dan plus 3. Keren, sip, terima kasih. Negatif 8 dan plus 3. Oke ya. Sip, oke. Berarti kalau gitu, negatif 8 dan plus 3 ini nanti digunakan untuk memecah si negatif 5x-nya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Karena nggak cukup, berarti tak pindah ke sebelah kirinya. Tak pindah sebelah kirinya, berarti dari sini kita punya 6x kuadrat min 8x plus 3x min 4 sama dengan 0. Gitu ya. Aman? Aman. Aman. Oh, min 5-nya berubah sekarang jadi negatif 8 dan plus 3. Nah, seperti tadi sama, ini dipisahkan, dua-dua. Nah, sekarang kita pisahkan. Ada yang bisa difaktorkan yang persamaan pertama, yang jelas X-nya keluar ya. Sama berapa? Dan berapa? Ada 6 sama 8 nih, punya faktor berapa dia? 2, betul. Biar jadi 6 berarti kita butuh 3X, betul nggak? Betul.
Dikurangi 4, betul nggak? 4. Oh ini, nah ini yang kita tulis ulang aja, berarti ada 3x min 4, udah gitu aja sama dengan 0. Nah, kita cek, ini biar ketemunya seperti ini, tandanya plus, berarti kita kaliin dengan plus 1. 1. Nah, tinggal kita gabungkan, yang di kolom yang kembar kita tulis sekali, yang di luar kita gabungkan, ketemunya 0. Oke, berarti sudah ketemu tuh. Artinya X-nya sama dengan, penyelesaiannya seperti ini, X sama dengan 4/3 atau X sama dengan 1/2. negatif setengah. Oh iya. Iya, sip, negatif setengah. Oke, terus selesaikan. Gitu. Aman ya? Aman. Ada pertanyaan? Belum. Belum ya? Oke, Nggak aman. ada, Kak. Oke, nggak ada. Oke, siap. Seperti itu untuk mencari pemfaktoran kalau koefisien X kuadratnya lebih dari 1. Paling enak seperti itu, karena kita nggak perlu coba-coba. Coba-coba, wah ini variasinya bisa macam-macam. Gitu. Oke, itu cara pertama dengan cara pemfaktoran. Terus sekarang kita ke cara kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, nggak apa-apa. Jarang kepake sih. Jarang kepake, tapi mungkin teman-teman pengen tahu, kita mainkan di sini. Karena cara melengkapkan kuadrat semua agak panjang dan agak sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini soalnya sama, x kuadrat min 5x plus 6. Sama nih dengan soal yang di atas. Sama nggak? Yang mana tadi ya? Nah ini. Ya nggak? X kuadrat min 5x plus 6. Tadi hasilnya adalah 2 dan 3. Dengan cara memfaktorkan biasa. Coba kita dengan cara memfaktorkan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Maksudnya apa melengkapkan kuadrat sempurna? Nah, ini dirubah. Bentuknya adalah, ketika ini nanti bentuknya jadi gini, X plus P dikuadratkan sama dengan Q. Bentuknya jadi gitu, pokoknya yang sebelah kanan, kiri itu jadi X plus P dikuadratkan. Itu namanya kuadrat sempurna. Nah, caranya adalah, si konstantanya ini, 6-nya dipindah dulu ke sebelah kanan. Min 6. Bentuknya jadi yang baris kedua ini ya. X kuadrat min 5x sama dengan negatif 6. Lalu, masing-masing ruas, sebelah kanan sama sebelah kiri, itu ditambahkan dengan nilai yang sama nih. Yang tak kasih warna kuning itu kan nilainya sama, harus sama. Biar tidak merubah nilai, cuma merubah bentuk. Nah, setengah kali. Kali siapa? Nah, ini kalinya adalah dari negatif 5. Nah, ini dari B-nya ini dikuadratkan. Gitu, teman-teman. Aman? Ini dari negatif 5 yang dikuadratkan. Negatif kali negatif 5 tuh. Nanti ini dikaliin negatif 5 dari B-nya. Oke? Tak masukin ke situ. Aman? Pasti ada nilai setengah di situ ya. Siap. Nah, sekarang tinggal kita mainkan. Berarti di sini ada X kuadrat min 5X ditambah jadi berapa ini? Positif ya. Plus 25/4. Betul? Halo, cek. Betul, Kak. Betul, siap. Yang di sini berarti jadi berapa? Negatif 6 ditambah 25/4. 4. Berapa negatif ini jadinya? Kalau misalnya kita jabarkan lagi, tuliskan lagi aja ya. X kuadrat min 5x plus 25/4. Yang di sini berarti jadi berapa tuh? 6 itu negatif, kalau dibikin perempatan jadinya berapa? Per4, berarti ini ada negatif 24, betul? 1/4. Betul ya? Nah, betul ya? Sama dengan berapa? 1/4. Aman? Berarti di sini ketemunya adalah 1/4. Oke ya? Ada pertanyaan? Aman ya? Halo, cek? Aman? Aman. Oke, siap. Nah, sekarang tinggal kita faktorkan. Berarti yang di sini, karena sudah bentuk kuadrat sempurna, artinya teman-teman tinggal ngali aja. Berarti ada X kuadrat min apa plus? Min, sorry, bukan X kuadrat, X saja, itu min berapa? Min 5/2 dikuadratkan. Kenapa jadi gitu? Karena ini ada 25 dan 4. Oh, berarti 25 kita akar ketemunya 5, 4 kita akar ketemunya 2, berarti tinggal X min, langsung min 2, min per 5/2 dikuadratkan. Sama dengan kalau ini, berarti jadinya adalah 1/4 aja, nggak apa-apa. Itu tulis saja 1/4 gitu kan. Tulis saja 1/4.
Nah, gitu. Nah, dari sini, oke, tak bawa ke sana. Artinya kalau gitu, X min 5/2 itu sama dengan akar dari 1/4, betul? Iya. Ya, pangkatnya hilang ya. Siap. Kalau gitu berarti kita punya dua nilai, ya nggak? Berapa? Plus minus setengah. Plus minus setengah. Betul, plus minus setengah. Berarti ini ada plus setengah atau min setengah. Nah, berarti dari sini kita punya untuk yang pertama, ketika ini plus setengah, berarti X min 5/2 sama dengan, misalnya ini nilainya setengah. Berarti dari sini kita punya nilai X sama dengan berapa? Setengah ditambah 5/2. Ketemunya 6/2. Jawabannya berapa ini? 3. 3. Betul. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah X min 5/2 negatif setengah. Berarti nilai X itu adalah negatif setengah ditambah 5/2. Ketemunya adalah 4/2. Jawabannya adalah 2. Betul? Ya, betul. Iya, ini akar-akarnya. X1 dan X2-nya. Ketemunya adalah 3 dan 2. Sama dengan cara yang difaktorkan tadi. Agak manjang sebenarnya kalau melengkapkan kuadrat sempurna. Tapi nggak apa-apa, barangkali nanti mungkin di sekolah, selain di UTBK ya, mungkin ada pertanyaan, kamu harus pakai melengkapkan kuadrat sempurna. Caranya kayak gitu. Aman? Ada pertanyaan nggak? Mau nanya, Kak, Mau nanya? Ya, boleh. yang 1/2 dikali min 5 dikuadratin dua-duanya itu kenapa, Kak? Yang sebentar, yang ini ya. Ya. Oke, ini rumusnya memang seperti itu. Jadi ketika kita mengkuadratkan sempurna, itu pasti ada setengah kali B-nya. Jadi kalau ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, oke ya. Kalau kita bikin kuadrat sempurnanya, itu nilainya akan jadi gini. AX kuadrat plus BX, terus ini plus setengah kali B dikuadratkan. Sama dengan negatif C, karena C-nya pindah. Biar imbang, berarti ini pasti ada penjumlahan dengan setengah B yang dikuadratkan. Nah, ini. Aman? Oke, Kak, makasih, Kak. Oke, siap. Nah, kenapa alasannya itu sepertinya apa namanya? Makanya muncul tadi ada setengah kali min 5. Setengah kali min 5 dikuadratkan. Yang kanan pun sama, ada setengah kali min 5. Ini pun sama. Nah, bentuk di sini. Nah, itu. Gitu. Oke. Aman ya? Siap. Langsung atau mau di screenshot dulu? Langsung ya, gas ya. Langsung, Kak. Oke, gas. Itu cara yang kedua. Sekarang cara yang ketiga adalah dengan rumus ABC. Biasanya kita kenalnya dengan rumus ABC. Rumus batu baterai gitu ya. Rumus batu baterai untuk mencari persamaan kuadrat. Biasanya ketika kita ketemu suatu persamaan kuadrat yang akar-akarnya imajiner, nggak real. Biasanya gitu, imajiner masih ada dalam bentuk akar dan sebagainya. Biasanya kita kalau butuh jawaban sampai ketemu, berarti harus pakai rumus ABC karena nggak faktorkan, agak ribet gitu. Nah, rumusnya adalah ini. Oke, X1 X2 itu adalah min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC itu sebenarnya siapa? Diskriminan. Ya, D-nya akar dari D per 2A. Gitu. Nah, sekarang kita coba cek ke soal. Yang 6x kuadrat min 5x min 4 sama dengan 0. Soalnya sama sebenarnya dengan yang di atas tadi, yang nomor berapa itu? Contoh soal yang ini. Nah, ini. Ya enggak? Contoh soal yang ini sama. Jawabannya tadi adalah 4/3 dan negatif setengah. 4/3 dan negatif setengah. Kita coba cek dengan cara menggunakan rumus ABC. Min B, berarti di situ tinggal kita min B. B-nya berarti negatif 4 ya. Berarti ini kita tuliskan negatif 4. Min B. Plus minus akar dari B kuadrat, berarti min 4 B kuadrat. B kuadrat min 4AC, A-nya 6, C-nya negatif 4. Tinggal ngelebok-ngelebok ya, masuk-masukin aja. Dibagi 2A, A-nya berarti 6. 2 kali 6. Aman ya? Oke, siap. Tinggal kita teruskan aja itu. Min ketemu min, ini min ketemu min, jadi plus 4. Plus 4, plus minus, akar dari 4 kuadrat, 16. Ini min ketemu min, jadi plus ya. Berarti plus berapa itu, teman-teman? 16 kali 6 berapa?
24. Hmm? 24. 24 kali 4. Ini kali ini sekalian. 26. Berapa tuh? 16 kali 6 itu 16 kali 6 ya? 6. 96, benar ya? Ya. 96. 96 dibagi dengan 12. Betul ya? Oke, bagi 12. Oke, sip. Ini ada yang bisa dihitung? 4 plus minus berapa itu? Akar berapa itu? 2? 112. 100? 12. 112, benar? Iya. Dibagi 12. 112 di akar bisa nggak? 121 tuh, Ma. Hah? Iya. Berapa itu? Jawaban orang, kalau jawaban orang salah iya. Enggak, Ma. Ada yang keliru nggak saya? Itu masih kelas 2. Yang B-nya, Kak, bukan 5 Kak. Betul sekali. Iya, sip. B-nya adalah 5. Nah, ini adalah kita ganti kelirunya di situ ya. Nah, ini tak busak nih, tak hapus. Betul sekali. Ini adalah negatif 5 B-nya. Ini negatif 5. Berarti di sini adalah 5 positif. Di sini adalah 25. Berarti di sini adalah 5. Akarnya berapa berarti jadinya? Berapa ini? 1? 121. 121. Oke, ketemu. Berarti di sini adalah 5 plus minus akar dari 121 berapa? Nulis ini aja seleru saya. 121. 11 ya per 12. Oke, nah ini adalah nilai dari X1 dan X2-nya. Terus siapa X1, X2? Ya tinggal dimainkan aja. Berarti X1 itu adalah 5 plus. Kalau X2 berarti 5 min. Itu aja. 5 min berapa? 5 plus berapa? 11. Bagi 12. Ini bagi 12. Berapakah itu? 16 per 12. Disederhanakan bisa? Masing-masing dibagi? Oke, bagi 4 ya. Ketemu 4 per 3. Ini ketemunya adalah berapa? Negatif? 6 per 12. Ketemunya negatif? 1/2. 1/2. Ini dan itu. Cocok nggak dengan yang tadi? Kita cek 4 per 3 dan negatif setengah. 4. 4 per 3 dan negatif setengah. Iya, ini 4 per 3 dan negatif setengah. Itu akar-akarnya ketika kita menggunakan rumus ABC. Jadi nanti kalau kawan-kawan ketemu bentuknya kayak gini, hanya lebih dari 1, bisa pakai cara yang tadi, kita ketemukan pinggir-pinggir, bisa juga pakai rumus ABC. Terserah, enak yang mana. Nanti tinggal pilih aja. Gitu. Oke ya? Aman ya? Aman, Kak. Aman, siap. Oke, sip. Kita lanjutkan. Itu mencari, memfaktorkan ada 3 cara tadi. Nah, sekarang jenis-jenis akarnya. Nah, dari suatu persamaan kuadrat itu punya nilai akar. Karena namanya aja persamaan kuadrat. Pangkatnya 2, berarti punya 2 akar. Hubungan antara 2 akar ini bisa kembar. Oh, ini anak kembar nih. Bisa berlainan. Ya, bisa berlainan atau imajiner. Imajiner artinya 2 ini nggak jelas tuh, nggak imajiner, nggak nyata. Ada 3 jenis di situ. Nah, bentuknya adalah yang di sini. Ketika akar-akarnya real yang dan berbeda, berarti teman-teman tinggal ngecek aja, oh berarti kalau gitu nilai diskriminannya lebih dari 0. Kalau akar-akarnya kembar sama, berarti D-nya sama dengan 0. Kalau tidak nyata, imajiner, itu D-nya kurang dari 0. Aman, cuma 3, lebih dari, sama dengan, dan kurang dari. Gitu. Hanya itu. Ingat, D itu siapa? B kuadrat min 4AC. Oke, itu nggak asing lagi lah, teman-teman. Nah, contohnya di sini. Kita ambil contoh soal di sini. Ada persamaan kuadrat M-1 X kuadrat plus 4X plus 2M sama dengan 0 mempunyai akar-akar real dan berbeda. Nih. Kuncinya di situ, akar-akar real dan berbeda. Berarti nilai diskriminan dari persamaan kuadrat ini harus apa? Lebih dari 0. Lebih dari 0. Oke, kita selesaikan di sebelah kiri. Berarti di situ B kuadrat min 4AC-nya itu harus lebih dari 0. B kuadrat, berarti ada siapa itu? 4 kuadrat dikurangi 4 kali A. A-nya berapa, teman-teman? 1. M-1.
Ini A-nya nih. M-1 A-nya. Oke? Iya, Ini Kak. oke, siap. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. 2M-nya C. Oke, tinggal kita substitusikan ke sana. Kalikan C, berarti C-nya adalah berapa tuh? 2M. Lebih dari 0. Oke, ini tinggal kita mainkan aja. 16 kuadrat dikali-kaliin ya. Kali-kaliin, berarti ini didistribusikan. Jadi berapa itu, teman-teman? 4M 4M ditambah 1. ditambah Ditambah 4. ditambah 4. Masih ada perkalian dengan 2M. Atau misalnya teman-teman bingung, oh ini harus nyariin gimana gitu ya. 2M-nya dulu boleh, atau 8M-nya langsung bisa juga. Nah, malah simpel gitu, ini aja, malah enak. Gini aja, biar nggak ada yang nanti, tidak ada yang apa namanya ketuker, teman-teman ngitung ini dulu. Nah, ini aja. Kan 8M tuh, betul? Nah, berarti tinggal kaliin 8M ini dikaliin dengan M. Berarti ada berapa? 8M kuadrat. Kuadrat. Terus ini ketemu min, berarti jadinya plus 8M. Aman? Aman, Kak. Aman ya, karena ketemu min dan min. Nah, kali 8M, berarti ketemunya positif 8M. Oke, seperti itu, tinggal kita sederhanakan. Berarti di sini bentuknya itu adalah, kalau misalnya ini bisa disederhanakan ya, jadi bentuknya apa tuh? Bagi 8 ya, bisa ya. 2 min M kuadrat plus M lebih dari 0. Betul? Betul. Oke, kita faktorkan. Difaktorkan. Nah, bentuknya kayak gini teman-teman. Atau mungkin teman-teman bisa nulis gini, negatif M kuadrat plus M plus 2 lebih 0. Itu juga bisa. Nah, ini tinggal kita faktorkan aja. Berarti ini pasti negatif M, ini M positif. Betul enggak? Betul. Ya. 2 berarti perkaliannya adalah 2 dan 1. 2 dan 1, betul? Betul. Tinggal kita ngasih plus minusnya aja. Ini posisinya adalah plus 1M. Berarti posisinya ini yang positif, ini yang positif lagi. Gitu, oke? Oke. Karena nanti akan ketemu min M sama 1 tuh, gitu. Nah, itu plus ketemu plus. Nah, berarti di sini M-nya ketemu berapa, teman-teman? Membuat nolnya. M sama dengan 2 apa negatif 2? 2. 2. Atau M sama dengan? Negatif 1. Negatif 1. Ini batasnya. M sama dengan 2 dan negatif 1 itu adalah batasnya. Kita harus tahu daerahnya mana sih yang memenuhi nilai itu. Pakai garis bilangan lebih aman. Pakai garis bilangan lebih aman. Teman-teman tinggal gini, bikin batasnya. Ini adalah batas negatif 1 dan 2. Pada garis bilangan itu otomatis ada angka 0 di situ. Betul enggak? Ya kan? Di antara negatif dan positif ada 0. Paling enak adalah ambil angka 0. Ini disubstitusikan, gantikanlah ke nilai si M-nya tadi. Ini jret dimasukkan ke sini, set ke situ. Berarti M-nya ganti 0, 0, 0. Teman-teman bisa membayangkan hasilnya apa? Kalau ketika M-nya sama dengan 0 nilainya M-nya 0. Berarti nilainya 2, positif 2. Oke, positif 2, betul. Nah, yang kita butuhkan adalah positif atau negatifnya aja. Berarti hasilnya adalah positif. Oh, artinya daerah yang ada nolnya itu plus. Berarti daerah selainnya itu di luar sana, berarti dia minus, ini pasti juga minus. Pasti selang-seling tuh kondisinya kayak gitu. Nah, sekarang tinggal kita kita butuhkan adalah yang apa gitu. Dari sini yang kita butuhkan adalah yang lebih dari 0, ya enggak? Berarti kalau lebih dari 0 kan bilangan positif, artinya yang di sini. Nah, ini tak kasih warna hijau. Dia yang merupakan penyelesaiannya. Tinggal kita tuliskan notasinya. Berarti yang mana jawabannya? M antara min 1 dan 2. Jawabannya adalah di pilihan A. Antara min 1 dan 2. Aman ya? Aman, teman-teman? Aman, Pak. Aman. Oke. Aman, siap. Nah, itu cara menentukan nilai diskriminan jika dibutuhkan ada hubungan sama dengan pertidaksamaan nih. Nah, ini main-main pertidaksamaan juga. Oke, itu akar-akarnya. Sekarang, nah kita ke jumlah dan hasil kali akar-akar. Oke,
Ketika kawan-kawan ketemu bentuk persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C, nah ini sering banget ketika kamu ketemu soal bentuk persamaan kuadrat ya, biasanya ada hubungan antara akar-akarnya. Dari contoh ini, akar-akarnya kita misalkan jadi X1 dan X2. Maka hasil penjumlahan akar-akarnya itu adalah negatif B per A. Itu negatif B per A. Hasil perkalian akar-akarnya itu adalah C per A. Negatif B per A dan C per A. Ini yang jadi standar patokan ketika nanti untuk menyelesaikan soal-soal yang ada. Nah, persamaan-persamaan lain ini mungkin teman-teman bisa hafalkan untuk mencari nilai-nilai yang ada di soal barangkali. Nah, ini perlu dihafalkan juga, karena ketika pokoknya bentuk apapun, misalnya nih, bentuk yang pertama lah, X1 kuadrat plus X2 kuadrat, kita nggak punya. Kita hanya punya X plus 1 dan X kali 1, X1 kali X2. Hanya ada penjumlahan sama perkaliannya. Sementara di sini, yang A, ini kan kuadrat, nggak ada. Artinya teman-teman harus jabarkan. Dijabarkan dulu jadi X1 plus X2 dikuadratkan. Dikurangi dengan 2 kali X1, X2. Dua-duanya punya. Karena Pak, ini ada nih, X1 plus X2. Si min B per A. Ini ada nih, C per A. Betul enggak? Gitu. Nah, begitupun yang lain. Nah, ini teman-teman, nah ini adalah apa bisa jadi patokan di situ. Aman ya? Ini tinggal teman-teman baca aja. X1, X3, X1 pangkat 3 ditambah X1 pangkat 3 harus dijabarkan seperti apa. Kalau seper X1 ditambah seper X2 harus dijabarkan seperti apa. Kayak gitu. Oke, sampai sini aman? Aman. Masih rumus. Nah, sekarang kita coba ke penerapan soalnya. Wah, ini ada nih. Contoh soal UN. Soal UN nggak apa-apa. Kita contohnya contoh-contoh soal UN. Kalau yang di latihan soal nanti kalau misalnya nggak cukup, itu bisa buat latihan banyak soal-soal terkait dengan SBMPTN ataupun UM, UGM ataupun SIMAK UI, ada beberapa di situ tak masukkan. Oke. Yang pertama, akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat plus mx plus 16 sama dengan 0, di mana x1 dan x2 adalah akar-akarnya. Terus ada hubungan ini, x1 sama dengan 2x2, dan ini ada hubungan lagi, x1, x2 itu bilangan positif. Nah, terus gimana? Oke, jelas dari situ, teman-teman ini sudah direng-rengin. Artinya ketika ada persamaan kuadrat itu, maka penjumlahan akar-akarnya adalah dapat tadi negatif B per A. Berapa B per A-nya? B-nya adalah M, A-nya adalah 2. 2. Sekarang kita ke perkalian akar-akarnya. X1 kali X2. X1 kali X2. X1 kali X2 adalah C. C-nya 16. A-nya adalah 2. Betul? Siap. Berarti dari sini kita dapat nilai yang B dulu, berarti ini ada X1 dikali X2, itu nilainya adalah 8. Betul? Nah, ada informasi bahwa X1 itu nilainya sama dengan 2X2. Ini bisa kita substitusikan, disustitusikan ke sini. Nah, X1 di sini diganti aja, berarti jadi 2X2. Betul enggak? Boleh? Ganti aja. Nah, lalu ada 8 sama 2 ini hore-hore aja, dapatnya 4. Nah, kita punya, berarti di sini ada X2 kuadrat sama dengan 4. Artinya, X2 itu sama dengan berapa, teman-teman? 2. Positif 2. Bisa negatif 2 sih, bisa negatif 2. Cuma di sini ada syarat bahwa ini harus positif, ya enggak? Berarti ini tidak usah dipakai, karena dia tidak diminta di situ. Oke, berarti dari sini kita punya X2-nya adalah 2. Nah, setelah itu teman-teman bisa mencari nilai dari X1. Di mana? Dari sini, persamaan yang ini, tak bawa seret. Oke? Berarti ada X1 dikali X2. Berarti X2-nya adalah 2 sama dengan 8. Tinggal dihure-hure, dapatnya 4. Oke, X1 sama dengan 4. Nah, tinggal kita ke bawah ke atas lagi. Ini kita punya naikin ke atas lagi. Siapa ini? Nah, berarti X1 tadi berapa? X1 adalah 4 ditambah X2 adalah 2 sama dengan negatif M per 2. Betul? Tinggal dimainkan. Berarti ini adalah 6. 2-nya dipindah aja ke sana. Berarti ada kali 2 sama dengan negatif M. Berarti 12 sama dengan negatif M. Artinya nilai M itu sama dengan
Belas. Min 12 dibalik aja. Negatif 12. Jawabannya adalah A. Gitu. Bagaimana? Aman? Nanya. Aman ya? Oke, siap. Seperti itu. Itu memanfaatkan dari sifat penjumlahan dan perkalian akar-akarnya. Nah, contoh kedua. Kita ke contoh yang kedua. Pak nanya, oke silakan. Dek Nurul, gimana? Kak Nurul. Kak Nurul di mana nih? Itu yang X1 tambah X2 Mm-mm. sama dengan min M per 2 itu dari mana? Dari ketika kita punya persamaan kuadrat yang di atas ya, atau tak tuliskan aja di materi juga ada. Jadi kalau ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, akar-akarnya X1 dan X2, itu maka penjumlahan akar-akarnya X1 ditambah X2 itu adalah negatif B per A. Perkalian akar-akarnya X1 kali X2 adalah C per A. Nah ini patokannya, di atas ada. Nah, dari sini kita punya, nah ini A-nya 2, ini B-nya M, betul? Ini C-nya. Nah, X1 plus X2 itu adalah siapa? Negatif B per A ini. Negatif B per A. Berarti min B, B-nya plus M. Nah, ini M. Gitu. Per A, A-nya adalah 2. Gitu, Kak Nurul. Aman? Berarti itu pakai rumus yang itu ya, yang di kotak itu ya? Ya, betul sekali. Yang ini tak kotak. Nah, ini. Oke. Aman? Kasih, Pak. Oke, siap. Sama-sama. Jadi ketika selalu ketemu persamaan kuadrat, misalnya ada penjabaran gitu, kita larinya adalah penjumlahan akar sama perkalian akar. Penjumlahannya adalah min B per A, dan perkalian akarnya adalah C per A. Pasti gitu. Gitu. Oke, aman ya? Ada lagi yang mau tanyain? Aman tadi? Aman. Oke, siap. Kita coba ke contoh soal yang kedua biar lebih yahut nih, lebih apa namanya? Lebih kafah ya. Lebih paham nanti. Oke. Kita cek dari persamaan kuadrat ini. Akar-akarnya X1 dan X2. Nah, kita jabarkan dulu yang ini. Artinya dari sini teman-teman punya nilai A sama dengan berapa? Kita jabarkan, kita tuliskan aja. A-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan min 7. C-nya sama dengan 10 positif. Nah, pertanyaannya adalah X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Kita nggak punya. Yang kita punya adalah X1 plus X2. Dan X1 kali X2. Maka ketika ketemu pertanyaannya kayak gini, teman-teman jabarkan dulu. Di depan sudah ada rumusnya, misalnya mau hafalkan boleh. Kalau enggak, teman-teman bisa menjabarkan sih. Jadi misalnya, oh nggak hafal ya? Wah ini nggak hafal nih kita, wah dijabarin dulu boleh. Oh jadi kalau ada X1 plus X2 dikuadratkan, maka kan hasilnya adalah siapa? X1 kuadrat ditambah 2 kali X1 kali X2 ditambah X2 kuadrat. Betul enggak? Bingung nggak teman-teman? Bingung? X1 kuadrat. Ya, siap. Ini dikaliin, dikali 2. Nah, ketemunya ini. Terus yang terakhir adalah ujung terakhir dikuadratkan, ketemunya ini. Nah, baru dipisah. Oh, pertanyaannya adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Sama dengan. Nah, tinggal ini aja. Yang ini dipindah ke kiri. Itu berarti ada X1 plus X2 dikuadratkan, dikurangi 2X1 kali X2. Gitu aja. Nah, oh penjabarannya jadinya ini. Nah, hasil aslinya dari sini. Nah, sehingga nanti yang di sini X1 plus X2 kuadrat itu diperoleh dari X1 ditambah X2 dikuadratkan, yang pojok kiri bawah, dikurangi 2 kali X1 kali X2. Gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, tinggal kita nyari. Yuk, kita cek, masukkan satu-satu. Ini sudah ada di sini, X1 plus X2, ada min depannya, min B. Berarti B-nya dapat berapa tadi? Ini. Berarti negatif 7. Dimasukkan negatifnya juga. Negatif 7 per 1. Berarti dapatnya adalah 7. Positif. Karena min ketemu min. Min B. B-nya min, ketemu min, jadi plus. Terus yang perkaliannya, C per A. Berarti C-nya adalah 10. A-nya 1. Dapatnya adalah 10. Tinggal kita substitusikan ke dalam bawah sini.
Berarti X1 plus X2, ini sudah ada X1 plus X2, berarti berapa? 7 ya, langsung aja ini 7 gitu, perperannya itu buang aja langsung udah ketemu 7 kuadrat dikurangi 2 kali berapa? X1 kali X2? 10. Berarti 49 dikurangi 20. Dapatnya adalah berapa? 29. 29. Jawabannya di B. Gitu. Aman ya, teman-teman ya? Mau nanya, Hah? Gimana? mau nanya. Oke, silahkan. Itu Monggo. yang Gimana? X1 ditambah X2 pangkat 2, Mm-mm. itu cara memperoleh yang di bawahnya itu gimana? Cara Memperoleh yang mana? itu yang sama dengan X2, X1 pangkat 2 tambah 2X1 kali Mm-mm. X2 tambah X2 pangkat 2. Yang bawah ini yang tak kasih warna hijau itu. Bukan yang, iya yang ini nih yang di samping, Oh, yang yang digaris. ini. Nah, yang itu. Yang ini ya. Iya, itu ngitung yang atasnya itu gimana? Oh, ngitung atasnya gini. Bisa jadi kayak gitu. Iya, penjabarannya gini sebenarnya. Kuadrat kan artinya perkalian dengan bilangan yang sama, betul nggak? Benar. Ya, misalnya 5 kuadrat, berarti 5 kali 5 gitu kan. Berarti kalau ada ini, X1 plus X2 dikuadratkan. Itu kan artinya ada X1 plus X2 dikalikan X1 plus X2, betul nggak? Iya, betul. Ya, betul. Sip, dijabarkan, didistribusikan. X1 kali X1, ketemunya X1 kuadrat. Oke. X1 kali X2, berarti dapatnya adalah plus X1 kali X2, betul? Nah, sekarang yang ini, X2 kali X1, ketemunya plus X1 kali X2 juga. Terus yang terakhir, pinggir ketemu pinggir, berarti dapatnya adalah plus X2 kuadrat. Nah, ini sama nggak? Sama. Sama. Satu apel sama satu apel. Anggap aja ini apel lah. Ini apel, ini apel. Punya satu apel tambah satu apel. Berarti ada 2 apel. Oke, X1 kuadrat ditambah 2 kali X1 kali X2 ditambah X2 dikuadratkan. Hasilnya di sini. Gitu. Ini sama ini. Gitu ya maksudnya toh? Ya, Pak, makasih, Pak. Oke, aman ya? Oke, siap. Oke, itu cara penjabarannya. Nek cara cepatnya itu teman-teman tinggal di gini aja. Tinggal di apa namanya cocok-cocokan gini. X1 kayak tadi. Cara cepatnya ini kuadrat nih. Oke. Tinggal ini aja. Ini kuadratin dulu ketemu X1 kuadrat. Terus ini kali itu kaliin 2. Oh, berarti kalau gitu ada 2 kalinya X1 dan X2. Iya kan? Kaliin kali 2 gitu. Terus yang terakhir adalah ujung belakang dikuadratkan X2 kuadrat. Itu cara cepatnya. Bisa dipahami? Aman? Aman, Pak. Aman ya? Oke, siap. Aman. Nah, dapat. Ada pertanyaan lagi? Aman ya? Yang lain? Ada pertanyaan? Aman? Ya? Gimana? Oh, aman. Oh, aman. Oke, siap. Aman negara. Oke, siap. Aman negara. Oke, seperti itu. Itu adalah mencari apa itu contoh mencari persamaan kuadrat. Nah, ini. Oh, ada lagi contoh yang ketiga. Ternyata masih ada nih. Contoh yang ketiga biar lebih afdol kayaknya. Dan dibikin contoh 3 kali. Nah, di sini ada bentuk persamaan seperti itu. Berarti teman-teman dapat nilai A sama dengan 2, betul ya? B-nya sama dengan min 6, C-nya sama dengan P. Betul ya? C-nya sama dengan P. Akar-akarnya X1 dan X2. Pasti otomatis kita punya. Berarti pasti punya siapa? Jumlah akar-akarnya. X1 ditambah X2 itu siapa? Negatif B per A. Berarti min 6 per 2. Ketemunya adalah 3 positif. Simpan dulu. Ini kepake nggak ya nanti? Oh iya, ini kepake nggak ya? Kita cek dulu pertanyaannya, Ding. Pokoknya pertanyaannya adalah ini. Barangkali nggak kepake. Ini kayaknya sudah kepake. Coba X1 kali X2 berapa? Kalau X1 kali X2? P per 2. Barangkali kepake gitu. Kemungkinan sih enggak, karena pertanyaannya adalah ini. X1 min X2. X1 min X2 itu siapa? Ini nggak kepake berarti malahan. Berarti kita nggak perlu ini ya. Karena X1 plus X2 sama dengan berapa? Ada yang masih ingat? Di sana di atas ada rumusnya. Akar D per A. Ya, oke. Akar D per A. Akar diskriminan per A.
Oke, akar diskriminan per A. D itu siapa? B kuadrat min 4 4 AC. AC. Siap, berarti di sini ada 5 sama dengan, tak pindah ke sini biar tulisannya gampang. 5 sama dengan plus minus dari akar, oke. B kuadratnya berapa? Negatif 6 dikuadratkan, min 4 kali A-nya adalah 2, C-nya adalah P. Berarti memang benar, ini tidak dipakai. Berarti ini tidak dipakai. Untuk soal ini, maksudnya gitu, nggak dipakai. Dibagi A, A-nya adalah 2. Gitu ya? Siap. Ya. Oke, kita lanjutkan. 5 sama dengan plus minus. Plus minus. Akar berapa ini, teman-teman? 36 dikurangi berapa? 16 kalikan P bagi 2. Oke, terus gimana ini? Yuk gampang aja. Tinggal di gini aja, teman-teman. Tinggal di apa namanya? Duanya dipindah dulu boleh. Duanya dimainkan dulu bisa. Biar akarnya hilang bisa. Tuh. Dimainkan dulu bisa tuh. Oke, sebentar. Kok hilang keberadaan saya? Diapain itu? Duanya pindah dulu ya. Berarti ada berapa tuh? 10 ya. Pindah ruas berarti jadi kali. Artinya ada plus minus akar dari 36 min 16P. Betul? Gimana? Ada pertanyaan? 4 kali 2. Oh iya, 8. Sip, thank you, terima kasih. Nah, ini nih, kayaknya nih, kurang konsen ini. 8 ya? Oke, terima kasih. 8, betul. Sip. Nah, kira-kira kalau kawan-kawan ketemu bentuk seperti ini diapain? Tak tanya, kalau ketemu bentuk seperti ini langsung kita apakan? Yuk, pertanyaannya, diapain? Ada bentuk akar, guys. Biar akarnya hilang, diapain? Kuadratkan. Betul, sip. Kita kuadratkan. Berarti ruas kanan sama ruas kiri kita kuadratkan. Sip, berarti yang kanan itu, yang kiri jadi 100. Yang kanan, entah plus, entah min, pasti jadi positif. Karena pangkat 2. Dikuadratkan kan pasti positif. Berarti tinggal ngilangin akar aja. Berarti ada 36 min 8P. Gitu. Nah, ini tinggal kita mainkan aja. Oke, biar nggak negatif, 8P-nya yang ke kiri, 8P-nya yang ke kiri. 100-nya yang ke kanan. Berarti jadi 36 dikurangi 100, gitu ya. Berarti nilai P sama dengan berapa ini? 36 kurangi 100 berapa, teman-teman? 64 ya? 64 negatif. Dibagi 8. 8-nya pindah jadi bagi. Berarti ketemunya adalah negatif 8. Negatif 8. Oke, nilai P adalah negatif 8. Jawabannya di pilihan A. Gitu. Kak, 16 dari mana, Kak? Kuadrat mana sih? Oh, udah tak buang 16-nya. Tadi saya salah ngitung ya, Kak Der. Kak Der. Der. Ada Kak Dor nggak? Dor. 16-nya salah ngitung tadi. Harusnya 8. 4 kali 2, 8 ini. Gitu. Betul ya? Aman, Kak Der? Ada pertanyaan untuk ini? Aman. Oke, sip. Nah, itu apa namanya? Menyelesaikan nilai dari suatu bentuk persamaan kuadrat, nilai tertentunya. Oke. Kita lanjut atau ada pertanyaan sampai sini? Lanjut ya? Lanjut, Kak. Oke, siap. Nah, sekarang menyusun persamaan kuadrat baru. Menyusun persamaan kuadrat baru. Biasanya banyak yang muncul soal-soal seperti itu. Menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, ini bentuknya. Teman-teman pahami bentuk ini. Sebenarnya ada kaitan dengan yang di atas tadi. Perhatikan bentuknya. Ketika ada X1 ditambah X2, tadi akar-akarnya X1 tambah X2 ya. Kalau akar-akarnya X1 dan X2, ketika ditambah, itu nilainya adalah negatif B per A. Maka di sini munculnya di sini tengah-tengah tuh. Nah, X1 plus X2-nya ada di B, gantiin B itu. Negatif tadi. Terus X1 kali X2, perkalian akar-akarnya adalah C per A. Gantinya di sini. Nah, gitu. Jembatan keledainya gitulah untuk ngapalin, oh berarti ya. Berarti artinya ketika kita membentuk suatu persamaan kuadrat baru, itu adalah penjumlahannya itu ditaruh di tengah, jadi min,
hasil perkaliannya taruh belakang jadi C plus gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita ke contoh soal ketika di sini ada akar-akarnya adalah 5 dan min 3. Berarti artinya ini adalah X1, X2, katakanlah gitu ya. Berarti persamaan kuadratnya adalah tinggal gini aja, X kuadrat dikurangi, jumlahin aja, berarti penjumlahannya 5 ditambah min 3 gitu aja. X. Nah, artinya dari sini kan ada X kuadrat dikurangi X1 tambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Aslinya kan gitu ya. Tinggal ganti ini plus tetap plus, perkaliannya berarti ada 5 dan min 3 dikalikan sama dengan 0. Gitu kan? Oke, tinggal lanjutin X kuadrat. Ini jadi berapa, teman-teman? 2 positif. Berarti negatif 2X. Karena positif ketemu min. Jadi terus ini jadi berapa? Min 15 sama dengan 0. Oke, sudah selesai. Berarti ini adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 dan negatif 3. Jawabannya adalah di mana itu? X kuadrat min 2X min 15. Ada di pilihan jawaban B. Gitu ya. Aman? Ini cara kalau kita menggunakan konsep ini. Gitu. Mungkin teman-teman punya cara lain juga boleh, karena masih sederhana ini, contoh soalnya ini masih sederhana. Karena akar-akarnya ini 5 dan negatif 3, teman-teman bisa langsung gini aja juga bisa. Dibalikin gini bisa. 5 jadi min 5. Negatif 3 jadi plus 3. Gini juga boleh. Baru dikaliin. Ini kaliin X kuadrat. Ini kaliin berarti ada plus 3X. Ini kaliin ada min 5X. Ini dikaliin ada min 15 sama dengan 0. Oke, tinggal X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 0. Ini juga boleh. Aman ya? Kecepatan nggak? Aman ya? Aman. Aman, Pak. Aman, oke siap. Aman negara. Yuk, kita mainkan lagi contoh berikutnya. Nah, ini sama kayak tadi. Persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar 3/4 dan 3. Oke, cara biasa boleh, cara main-main ini juga bisa. Kalau cara biasa, nanti kita cara biasa yang tadi. Karena ini masih menyusun persamaan kuadrat yang ada akar-akarnya diketahui, artinya tinggal 3/4 dan 3, berarti ada X dikurangi 3/4. Dikali X dikurangi 3, gitu aja. Tadinya plus jadi min, min jadi plus gitu aja. Nah, sama dengan 0. Tinggal kita kali-kalikan. Ini kaliin ketemu X kuadrat. Ini kaliin ketemunya negatif 3X. Ini kaliin ketemunya negatif 3/4 X. Ini kaliin ketemunya adalah plus berapa? Plus berapa, teman-teman? 9/4 ya. Sama dengan 0. Wah, ada perempatan nih, perempatan. Ada perempatan nih. Ada Bang Jo-nya enggak? Lampu merah apa lampu hijau nih perempatannya. Ketika kawan-kawan ketemu bentuk-bentuk pecahan, pecahannya dibikin simpel aja, biar hilang, kaliin 4 aja. Kaliin penyebutnya ya, biar hilang pecahannya, maksudnya gitu, hilang semua. Nah, semuanya kaliin 4 tuh, berarti ada 4X kuadrat min 12X min 3X ditambah 9 sama dengan 0. Aman? Aman ya? Kaliin 4 semua. Oke, tinggal teruskan. Ini ada 4X kuadrat, ini berarti jadi negatif 15X plus 9 sama dengan 0. Itu adalah persamaan kuadratnya. Berarti ada di jawaban C. Itu cara biasa. Karena kita tahu akar-akarnya. Udah selesai di situ akar-akarnya. Nah, tapi kalau kita menggunakan konsep membentuk persamaan kuadrat baru yang bentuknya ini adalah X kuadrat min X1 ditambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, yang di sini untuk yang sudah kita bikin kerangkanya, berarti tinggal kita lebok wae, masukkan aja. Berarti adalah min X1-nya itu adalah 3/4 ditambah 3. Perkaliannya adalah 3/4 kali 3. Oke, kita kalikan berarti 3/4. 3 itu kalau dibikin perempat adalah 12. Ini kalau kita kaliin berarti 9/4. Aman ya? Oke, tinggal kita mainkan X kuadrat dikurangi, ini jadi berapa? 15/4X ditambah ini 9/4 sama dengan 0. Nah, ada perempat lagi kayak tadi. Kaliin 4 aja. Dikali 4, maka hasilnya adalah sama di situ. 4X kuadrat dikurangi 15X ditambah 9 sama dengan 0. Sama. Gitu. Aman ya, teman-teman ya?
Oke, bisa diterima? Bisa, Kak. Oke, siap. Bisa, oke, siap. Itu bentuk persamaan kuadrat baru. Nah, sekarang kalau menyusun kuadrat baru yang persamaan kuadrat akar-akarnya adalah diketahui di situ. Nah, ada persamaan kuadrat seperti itu. Sebentar, sebentar. Oke, aman. Sorry. Oke, lanjut. Nah, patokannya sama. Ini bentuknya gini. Pokoknya kalau ada akar-akarnya X1 dan X2, berarti X1 plus X2 jadi min, dan X1 kali X2 jadi plus di depannya C. Nah, sekarang gini. Ini ada akar-akar dari persamaan kuadrat itu adalah alfa dan beta. Ada reng-rengannya di bawah nggak? Oh, ada di sini. Berarti langsung ke bawah aja ya. Ini soalnya kita selesaikan di bawah, ternyata ada kerangkanya. Nah, kita nanti mencari persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah alfa min 2 dan beta min 2. Itu berapa? Akar-akar dari persamaan kuadrat persamaan kuadrat baru. Kita cari di situ. Nah, kita langsung ke kerangka yang di bawah. Penyelesaiannya itu akar-akarnya adalah alfa dan beta, maka penjumlahan akar-akarnya adalah berapa? Negatif B per A, berarti ketemunya adalah negatif 2/1. Ada pertanyaan? Aman ya? Kalikan, akar-akar perkaliannya adalah 3/1, C per A. Aman ya? Aman. Kita sudah punya nilai ini. Nah, untuk mencari persamaan kuadrat baru dari akar-akarnya adalah alfa min 2 dan beta min 2. Berarti tinggal kita ganti aja di sini. Oh, berarti persamaan kuadratnya adalah alfa min 2 dan beta min 2 X. Ini berarti dikalikan alfa min 2 dikali beta min 2 sama dengan 0. Aman ya? Bentuknya kan sebenarnya X kuadrat min X1 kali X, ditambah X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Betul? Tinggal ganti aja X1-nya siapa, X2-nya siapa. Depan penjumlahan sama perkalian. Oke, terus kita lanjutkan. Penjumlahan nih. Yang ini penjumlahan nih. Nah, ini dijumlahkan. Berarti kan tinggal kita lepas saja kurungnya. Itu berarti nanti dapatnya siapa? Alfa plus beta. Oke. Min 2-nya jadi berapa? Min 4. Min 2 tambah min 2. Oke. Aman? Aman, Kak. Aman, siap. Yang perkaliannya sekarang, perkaliannya ini agak dijabarkan lagi. Berarti ada alfa kali beta, betul? Dikurangi, oke, dikurangi 2 alfa, betul? Betul. Kurangi 2 beta, ditambah 4. Betul ya? Betul. Ya, si dijabarkan kayak gitu. Berarti dari sini sekarang kita punya adalah alfa plus beta. Ada nggak nilai alfa plus beta? Ada. Di situ, di atas. Min 2. Berarti ini ada min 2. Min 2 sama min 4. Jadinya min 6. Ya kan? Ini jadi min 6 nih. Nanti ketemunya di situ plus 6. Nah, ini udah plus 6 tuh. Oke ya, langsung ke situ ya, langsung ke bawah untuk yang suku tengahnya. Sekarang yang suku belakangnya. Di sini ada alfa kali beta. Ada. Alfa kali beta adalah 3. Oke? Terus yang ini gimana? Nah, yang di sini gimana? Dijabarkan, teman-teman. 2 alfa dan 2 beta itu kan bisa kita jabarkan menjadi, ini kurang panjang harusnya. Harusnya ini ada ore-orenya agak panjang. Kayak kita bikin ke sebelah kanan. Berarti ini ada min 2 dikali alfa plus beta. Dijabarkan gitu. Boleh nggak? Plus 4. Gitu ya. Aman ya? Aman, teman-teman? Mana penghapusnya? Aman belum? Aman ya? Ini kan kalau kita kembalikan kan min alfa, min 2 alfa, ini min 2 beta, dijabarin gitu. Berarti ini ada 2 kali berapa itu? Min 2 dikali berapa tuh? Alfa plus betanya adalah min 2 ditambah 4. Gitu, betul? Oke, siap. Jadi berapa ini teman-teman? 3 plus 4 sama plus 4 berarti jadi berapa? 8 sama ini 11 ya?
11. Ketemu sudah, berarti di sini langsung ketemu aja. Berarti di sini ada X kuadrat plus 6X plus 11 sama dengan 0. Kita cek jawabannya. Ini jawabannya. Jawabannya adalah di pilihan jawaban C. Aman? Bisa? Betul? Halo, cek. Mungkin ada yang sedang langsung ibadah ini, lagi sholat? Oke. Aman ya? Gimana? Ada pertanyaan? Aman, Wah, Kak. aman. Oke, siap. Itu dengan cara menjabarkan. Nah, pemahaman penjabaran ini ketika kawan-kawan ketemu bentuk lain, itu nggak jadi soal nantinya. Gampang, tinggal udah Yang penting patokan dasarnya adalah mencari persamaan kuadrat baru, yo ini, bentuknya gini. Nah, yang tak kasih warna hijau itu, seperti itu. Nah, cara cepatnya, trik praktisnya ketika kawan-kawan ketemu seperti itu ya, ini adalah dengan cara mencari inversnya. Gitu. Dari persamaan kuadrat yang ada tadi, akar-akarnya ini, alfa dan beta, yang kita sudah tahu, alfa plus betanya adalah min 2, alfa kali betanya adalah 3 tadi di atas. Nah, persamaan kuadratnya ini adalah alfa min 2 dan beta min 2, maka inversnya dibalik tuh. Berarti yang tadinya alfa min 2 jadi alfa plus beta. Alfa plus 2 ini jadi dibikin kebalikannya. Nah, persamaan kuadratnya ini tak bawa ke bawah. Cara simpelnya gini, x kuadrat plus 2x plus 3 sama dengan 0. Betul ya? Yang diganti adalah x-nya. X-nya tak kasih warna hijau, ini diganti. Diganti siapa? Diganti ini. Nah, gitu. Satu aja. Karena kan anggap aja itu x sama alfa sama beta. Nanti aja berarti ini kita ganti. Berarti jadi x plus 2 dikuadratkan ditambah 2 kali x-nya diganti lagi jadi x plus 2 ditambah 3 sama dengan 0. Aman sampai sini? Nah, aman ya? X-nya diganti ini. Nah, jadi x plus 2. Nah, alfa plus 2 sama beta plus 2. Bikinlah x plus 2. Nah, udah tinggal kita kuadratkan. Sama kayak tadi, ini kita kuadratkan x kuadrat plus ini kalikan, berarti ketemunya adalah 2x kali 2, 4x, ditambah ini dikuadratkan, ketemunya 4. Oke, ditambah ini dijabarkan, berarti adalah tambah 2x, ini dikaliin lagi, ditambah 4, ditambah 3, sama dengan 0. Aman? Aman. Gimana? Aman ya? Aman. Oke, siap. X kuadrat, yang X-nya sekarang. X-nya ada berapa nih? 4 sama 2, jadi berapa? 6 ya? 6x. Plus 6x. Sekarang, ya, sip, 6x. Sekarang yang konstantanya, ini ada 4 plus 3, jadi berapa? 11. Plus 11 sama dengan 0. Ketemu, jawabannya sama enggak? Sama. Nah, itu cara praktisnya. Jadi ketika mencari persamaan kuadrat baru, kita cari inversnya. Terus X-nya diganti itu semua. Dibalik gitu. Dapat diterima ya? Aman ya? Nah, selain cara pertama tadi teman-teman jabarkan aja. Lihat. Dijabarkan seperti itu. Gitu. Oke, aman ya? Nah, misalnya ini nih. Misalnya contoh soal yang nomor... Lanjut, aman? Lanjut? Lanjut, Kak. Lanjut, oke, siap. Ini contoh soal lagi, bisa lah, dapatlah. Ada P dan Q merupakan akar-akar persamaan kuadrat ini nih. Nah, persamaan kuadrat baru dengan 2P plus 1 dengan 2Q plus 1. Oke, nomor 2 ini kita mau selesaiin cara pakai penjabaran, apa mau cara cepat? Cara cepat. Cepat aja. Oke, artinya sama. Berarti teman-teman jabarkan ini, inversnya ini berapa? Inversnya dia berapa? Dibalik aja, berarti dia jadi berapa? P min 1 per 2, betul? Betul. P min 1 per 2, dibalik aja, berarti dari situ P min 1 per 2. Gitu. Nah, ini pun sama, berarti nanti untuk ganti itunya, ganti si X-nya. Nah, langsung aja di situ. Berarti X-nya diganti P min 1 per 2 dikuadratkan. Oh, ini ganti X. P-nya diganti X ya, ada X. Gitu. Lalu adalah min 5, X-nya diganti lagi, X min 1 per 2.
Terus kurangi 1 sama dengan 0 dari bentuk dasar soal bentuk dasar persamaan kuadrat yang ada. Nah, tinggal kita kuadratkan. Berarti ini jadi berapa ini? X kuadrat min 2x plus 1 per 4. Aman? Aman, Kak. Aman. Dikurangi 5x min 5 per 2. Aman? Aman ya? Aman. Siap. Oke, dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, teman-teman lihat ada pecahan. Biar nggak pecahan, biar hilang pecahannya, berarti kita kaliin aja. Kali berapa? 4 sama 2, berarti kali berapa ini? Penyebutnya biar hilang, penyebut pecahannya. Kaliin 4 aja ya. FKPK-nya kali 4. Berarti 4-nya hilang tuh nanti. Berarti yang depan di sini, yang ini sekarang berubah menjadi x kuadrat min 2x plus 1 saja. Karena udah dikali 4. Yang belakang, kita kaliin 4, berarti masih ada 2, betul enggak? 2 kali 5x min 5. Dikurangi 4 sama dengan 0. Aman? Aman ya? Kali 4 semua. Oke, sekarang tinggal kita mainkan. Itu ada x kuadrat min 2x plus 1. Ini dijabarkan berarti ada min 10x plus 10 min 4 sama dengan 0. Nah, berarti tinggal kita mainkan. X kuadrat ini berapa ini? Nah, berarti ada berapa? Min 12x. 12x. Terus yang di sini plus 1 sama plus 10 sama min 4. Jadi berapa? 7. Plus 7. Plus 7 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat barunya. Ada di jawaban mana tuh? Jawabannya C. Sorry, D. Gitu. Itu kalau kita cari inversnya. Nah, cara yang ini, teman-teman coba diotak-atik pakai rumus tadi. Bolehlah sambil iseng-iseng gitu. Aman nggak? Aman. Oke, siap. Itu contoh yang kedua. Nah, ini ada beberapa banyak. Silakan kalau mau menghafalkan. Ada trik-triknya di situ. Ini tinggal dibaca ya, sama teman-teman hafalin tuh. Nah, ini lihat. Nah, itu dihafalkan, dia baca, barangkali kepakai untuk memudahkan itu. Tapi kalaupun tidak hafal pun tidak ada masalah, tidak ada soal. Yang penting kita tahu dan kita bisa bisa menguraikan dari bentuk awal tadi yang min x1 tambah x2x plus x1 kali x gitu. Itu bisa didapatkan seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman. Aman ya? Mau diselesaikan sampai contoh soal nomor 2 ini, 2 contoh soal ini, atau kalau hubungan gampang lah, tinggal dimainkan. 2 soal lagi ya? Gimana? Iya. Oke, siap sekalian nih. Contoh soal yang berikutnya ini. Nah, ini akar-akarnya adalah x1 dan x2 dari persamaan kuadrat ini. Oke, pertanyaannya adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya seper x1 dan seper x2. Kalau kita tidak hafal rumus yang di atas tadi, sebenarnya rumus yang di atas ada, ya enggak? Nomor 2 ini, pakai nomor 2. Sebenarnya simpel, tinggal apa? Dibalik aja C sama A-nya, betul enggak? Coba perhatikan, C sama A-nya tinggal dibalik, iya enggak? Iya. Otomatis kalau kita ketemu soal seperti ini dan kita hafal rumusnya, itu tinggal balik aja antara A sama C. A posisinya A berarti siapa? 3 dan B, betul enggak? Itu tinggal di rolling aja tuh. Berarti adalah bx kuadrat min ax plus 3, betul enggak? Jawabannya ketemu, bx kuadrat min ax plus 3, jawabannya A. Gitu. Itu kalau apa? Selesai. Gitu, teman-teman. Tapi kalau tidak hafal, terus gimana Mas kalau tidak hafal? Ya nggak apa-apa, nggak menjadi soal. Tinggal kita mainkan aja, nggak masalah. Gitu. Tinggal dimainkan aja. Nah, kalau posisinya misalnya kita tidak hafal, otomatis dari sini kita harus mencari x1 plus x2-nya dulu. Berarti adalah min B per A. Posisinya di sini berarti min A. Berarti ketemunya adalah A per 3. Betul ya? X1 kali X2 itu adalah C per A. Posisinya adalah B per 3. Berarti B dibagi 3. Oke, aman ya? Siap. Nah, sekarang persamaan kuadratnya, akar-akarnya ini dan itu berarti kita punya X1 kuadrat dikurangi, X1 kuadrat, X kuadrat dikurangi hasil penjumlahannya, berarti ada 1/X1 ditambah 1/X2X
ditambah 1/x1 kali 1/x2. Nah, gitu. Dikali 1/x2 sama dengan 0. Kan gitu ya. Jumlah dan kali. Nah, tinggal kita mainkan. Di sini ada x kuadrat min. Nah, ini yang dimainkan apa? Yuk tinggal disamain aja. Berarti ada x1 kali x2. Ini kaliin silang. Berarti ada x2 ditambah x1. X. Ini kaliin aja. Berarti ada 1/x1 kali x2 sama dengan 0. Kan gitu ya hasil perkalian pecahannya ya. Oke. Ada semua teman-teman. Ini ada. Ini ada. Ini ada. Tinggal ganti. Nah, x kuadrat min. Penjumlahnya berapa tadi? Ini nih. Ya kan, A/3 dibagi perkaliannya adalah ini B/3, berarti B/3x gitu kan, ditambah ini pembagiannya bagi perkalian tuh, berarti ada B/3, B/3 sama dengan 0. Wow, gimana itu? Tinggal mainkan aja, ini ada per 3 tiganya hilang aja, berarti di situ kita punya x kuadrat min A/bx gitu. Yang di sini kalau kita balik berarti jadi berapa? 3 per 3/B. 3/B. Posisinya tambah sama dengan 0. Ada pecahan. Penyebutnya B, kaliin B aja. Biar pecahannya hilang. Otomatis semuanya harus kaliin B. Berarti di sini munculnya ketemu B, berarti BX kuadrat. Ini ketemu B, berarti bawahnya hilang. Berarti AX. Betul? Ini ketemu B, berarti plus 3 sama dengan 0. Jawabannya sama, pilihannya A. Betul nggak? Betul. Iya, ya gitu. Jadi kalau hafal rumusnya itu akan lebih efektif. Kalau tidak pun itu tidak masalah. Yang penting teman-teman bisa menjabarkan dan merekamnya bentuk itu. Gitu. Aman ya? Aman. Aman, Oke, Kak. aman, siap. Satu lagi. Nanti yang hubungan sama soal-soal latihan tinggal teman-teman otak-atik aja lah. Gitu, tak kira nggak ada masalah. Oke, sekarang yang di sini. Nah, kalau ini harus otak-atik. Ada nggak alfa plus beta dan beta plus alfa? Di situ ada enggak? Ada nih, ya enggak? Nomor 5, betul enggak? Tapi ini agak menjabarkan dan menghafalkan rumusnya ya. Nah, saya malah cenderung kalau yang nomor 5 ini, aduh, agak susah, agak menarik, ya enggak? Nah, harus ngapalin tuh, ACX kuadrat, nah itu jadi gitu tuh bentuknya. Nah, kalau kita hafal rumusnya berarti nanti bentuknya jadi ACX kuadrat min, siapa tuh, B kuadrat min ACX ditambah AC sama dengan 0, kayaknya gitu deh. Hafal. Nah, kita sambil ngecek. B kuadrat min 2ACX. Nah, 2ACX. Nah, kan lupa toh. Nah, 2ACX itu kalau hafal. Nah, nanti coba teman-teman kalau hafalkan pakai yang ini boleh. Pakai yang di sini. Nah, ini dicoba. Nanti langsung dapat. Cuman harus ngapalin ini jadi AC, ini B kuadrat min 2ACX. Kita cek. Tuh, beneran? Nah, gitu. Seperti itu. Aman ya, teman-teman ya? Aman. Misal pun tidak hafal, teman-teman bisa jabarin ini, alfa dan beta itu. Akar-akar dari situ, berarti kita punya alfa plus betanya adalah siapa? 2. Betul ya? Alfa kali betanya adalah negatif 4. Betul ya? Ini. Nah, itu tuh. Nah, di situ. Oke, sekarang akar-akarnya ini. Jabarin, berarti ada x kuadrat dikurangi alfa per beta ditambah beta per alfa, x ditambah dengan alfa per beta dikali beta per alfa sama dengan 0. Gitu. Nah, ini kita jabarkan. X kuadrat min, berarti ini kaliin, berarti ada alfa kali beta yang bawah, yang atas adalah alfa kuadrat plus beta kuadrat. Gitu. Aman ya? Kali ini silang, ini kali silang, tinggal dijumlahkan. Terus di sini adalah alfa beta, ini alfa beta sama dengan 0. Nah, ini udah selesai, horek-horek ketemunya 1. Iya kan? Tidak ada masalah tuh. Tinggal jabarin yang ini. Nah, yang di sini dijabarkan teman-teman, yang tak kasih warna hijau itu. Ini tak jabarkan, berarti jadi siapa tadi penjabarannya? Adalah alfa plus beta dikuadratkan, dikurangi 2 alfa kali beta yang bawah tetap alfa beta dikalikan x ditambah 1 sama dengan 0. Oke, tinggal ganti. Ya, x kuadrat min. Nah, ini tinggal ganti nih. Ini jadi berapa ini? Alfa plus betanya tadi 2 ya. Berarti 2 kuadrat dikurangi 2 kali alfa kali beta. Alfa kali beta adalah kali negatif 4 dibagi perkaliannya. Berarti dibagi negatif 4x
ditambah 1 sama dengan 0. Kecepatan nggak saya ngomongnya? Kecepatan nggak? Aman ya? Aman. Kak. Oke, X kuadrat dikurangi. Oke, sekarang ini berapa ini? 4 sama berapa? Plus 8. Berarti 12. 12 dibagi negatif 4. Berarti negatif 3. Negatif 3X plus 1 sama dengan 0. Ketemu X kuadrat plus 3X plus 1 sama dengan 0. Ada di jawaban B. Itu pakai penjabaran. Kita nggak perlu menghafalkan rumus ini. Gitu. Tapi kalau hafal lebih cepat, nanti tinggal AC. Oh, A kalikan C. Berarti berapa nih? 1 kali negatif 4. Ketemu. Nanti bisa disederhanakan kok itu. Berarti ada A kalikan C. Coba ya. Ini berarti A kalikan C. Berarti ada negatif. Benar nggak itu? A kalikan C min. Nah, pokoknya seperti itulah. Coba aja teman-teman. Nah, malah cenderung malah yang ini, saran saya malah mending nggak usah dihafalkan sih. Mending pakai penjabaran ini. Gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Aman? Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ya? Mudah-mudahan aman. Oke. Nah, sekarang yang soal latihannya itu. Nanti teman-teman ya pas waktu senggang coba dimainkan, barangkali bisa buat bekal tambahan. Barangkali nanti di soal-soal TPS itu muncul bentuk-bentuk persamaan kuadrat. Gitu. Nah, karena ada dasar-dasarnya tuh persamaan kuadrat kayak gini-gini itu kan sebenarnya soal TPS tuh udah campur sama fungsi. Dari yang tahun 2021 sama 2022, 21 terutama, 22 kemarin beberapa aja nggak ketemu banget. Nah gitu. Oke, seperti itu dulu teman-teman. Ini sudah cukup apa namanya waktunya. Oh ya, terutama teman-teman juga belum beribadah ya. Salat maghrib dulu yang beribadah beribadah maghrib gitu. Gitu teman-teman, kita tutup dulu pertemuan hari ini. Terima kasih untuk semangatnya. Kita sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Oke ya? Oke, siap. Kita tutup. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Nanti barangkali misalnya butuh pembahasan, tinggal chat kakak admin aja. Nanti barangkali ada PDF atau mungkin barangkali bisa saya sharekan. Biasanya saya bermain di tak sharekan di YouTube, termasuk dengan record link ini nanti dimainkan di YouTube juga. Oke, terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sejahtera juga selalu. Oke, siap. Makasih banyak, Pak. Yo, sama-sama. See you, see you.